kecuali seperti jual beli, ragu. Ini yang jual orangnya rela apa enggak ya jual kepada saya? Nah itu enggak apa-apa, jual beli saja. Yang penting sudah ada akad. Kamu jual, saya beli. Tapi kalau ibadah ragu, tadi niat apa enggak ya salat ya? Batal salatnya. Tadi wudu apa enggak ya? Batal salatnya. Tadi kena najis apa enggak ya? Enggak boleh, harus yakin bahwa dia mau salat itu suci, terhindar dari perkara-perkara yang meragukan. Nah, syaitan ini bikin was-was. Kalau orangnya udah ngaji, terus aja begitu orangnya. Terus bagaimana Ustaz? Nah, makanya kalau kan pertama bangun rumahnya, sudah bangun itu suci semuanya. Meskipun latar-latarnya itu suci. Terus bagaimana cara menghilangkan kalau ada najis? Umpamanya punya bayi kena kencing di keramiknya. Caranya air kencingnya diambil dulu pakai kain lap, terus diambil airnya sekiranya tidak ada bentuk airnya, airnya atau tele ayam tidak ada, diambil baru sudah diguyur pakai air. Itu caranya, itu sudah suci. Jadi tidak perlu jadi dari jedingnya terus ke tempat sholat pakai sendal, tidak usah. Kenapa? Yakin bahwa mesterannya tadi itu sudah suci. Banyak orang tidak tahu pakai sendal bahwa itu suci, tidak perlu pakai sendal ya, kecuali kakinya sakit memang pakai sendal ya, itu karena masalah lain. Tapi kalau masalah ini tidak usah. Umpamanya ada anak-anak dari luar itu, dari jalan tidak pakai sendal masuk ke masjid, itu najis? Tidak ada najis. Dalil di Al-Quran itu apa? Kata Nabi Muhammad menjadikan tanah itu suci dan menjadikan tanah itu masjidnya. Kalau kalau di Hadramut di Yaman itu orang mau sholat ke masjid itu kadang nggak pakai sendal, langsung aja datang ke masjid. Dia punya wudu, banyak kan orang punya wudu. Kalau udah ada wudu langsung datang ke masjid. Kalau sholat jenazah itu apalagi orang alim. Lah, orang alim ini umumnya ada ulama meninggal di sini. Sholat semuanya di masjid. Tidak cukup sholat itu sholat jenazah. Tidak cukup sampai di luar. Boleh enggak? Ya boleh. Kenapa? Memang di luar tidak ada najis, tidak ada najisnya. Bahkan ulama mengatakan dima'fu atau dimaafkan najis yang ada di jalan. Kenapa? Susah untuk menjaganya, itu susah. Menghindarinya itu susah najisnya. Memang tiap hari ada najisnya. Mengatakan begitu. Jadi intinya kita bisa membersihkan najis tersebut. Tapi kalau tidak bisa, ya ragu jadinya. Kalau sudah tahu ilmunya, cuma diguyur tok, nah sudah suci. Ada lagi contohnya, kalau baju kita terkena najis umpamanya, ada di pakaian sini, yang dibersihkan ini dulu. Kalau langsung dimasukin ke mesin cuci, semuanya jadi bajunya mutanajis jadinya. Ini dulu kalau bisa ini. Kalau semuanya semuanya terkena najis, kena ompol, sarungnya kena ompol semuanya, dikencingin sama anaknya umpamanya. Bagaimana cara memasukkan ke dalam mesin cuci? Bajunya taruh dulu, jangan diisi air dulu. Bajunya ditaruh dulu, baru air didatangkan. Air didatangkan, bukan bajunya yang najis tadi kena najis itu mendatangi air. Kalau yang mendatangi bajunya mendatangi air, jadi mutanajis semuanya. Yang benar gimana? Air didatangkan atau air diguyurkan. Itu yang benar. Tuh, panjang terus masalah ibadah itu, Pak. Panjang. Terus waduna dzalika, dan yang lebih ringan daripada dia berniat karena dilihat orang. Ada yang lebih ringan lagi, riya. Sama riya. Ayyaksida bi'amalihi at-taqarruba ila Allah. Dia bertujuan dengan amal ibadahnya itu memang karena Allah. Terus dia pengen mendapatkan pahala di akhirat. Tapi bersama dengan itu ada amalan lain yang diiringi dengan apa? Cari perhatian manusia, caper kepada manusia. Lah ini tidak ada tujuan, tapi ada capernya sedikit. Wa talabil mahmadah, dan menginginkan pujian indahum wal manzilah, dan kedudukan. Itu tidak nampak, tapi ada sedikit.
Nah, itu termasuk riya. Wa hadza qabihun, kata Habib Al-Haddad, ini termasuk perbuatan buruk, muhbitun lisawab, yang bisa menghapus daripada pahala. Rugi, katanya rugi, amalnya sia-sia. Walladzi qablahu, dan yang sebelumnya tadi itu yang jelas-jelas akbahu, lebih buruk lagi, wa ahbatu wa akhtaru, yang lebih menghapus dan yang lebih bahaya. Wala yakhlu sahibuhu minal itsmi wal 'iqab, dan tidak bisa terlepas orang yang mempunyai sifat tersebut minal itsmi, daripada dosa, wal 'iqabi, dan siksa. Fa'alal mu'min, maka bagi seorang mukmin ayyajtahida, berusaha fi daf'ir riya, untuk menghilangkan sifat riya an nafsihi, dari dirinya. Wa alla yakuna lahu niyatun, dia tidak boleh berniat, wala qasdun, dan tidak boleh bertujuan, fi jami'i ta'ati, pada semua ketaatan, wa ibadati, dan ibadah-ibadahnya, illa taqarrubu ilallah, terkecuali mendekatkan diri kepada Allah, wa talabu sawabil akhirah, dan harus ingin mencari pahala-pahala akhirat. Fabadzalika yakhlusu min riya, dan dengan demikian itu yakhlus, dia terbebas min riya, dari sifat riya, wa yusallim, dan selamat min syarrihi, dari kejelekan sifat riya, wa baliyatihi, dan bahayanya sifat riya, insyaallah taala. Wa mahma, dan selama khafa ala nafsi, dia takut ala nafsi, atas dirinya, ar-riya, dari sifat riya, falyukhfi, maka dia harus menyembunyikan amalahu, amal-amalnya, wa yaf'alaha fi sirri, dan mengerjakan semua amalnya pada sembunyi-sembunyi, biar tidak kalau mau takut riya, ibadahnya sembunyi, jangan dinampakkan, jangan dilihat sama orang. Haitsu la yattali'u 'alain nas, sekiranya tidak terlihat oleh manusia. Fadzalika ahwatu aslam, dengan hal itu, dengan dia ibadah sembunyi-sembunyi, lebih hati-hati, wa aslam, dan lebih selamat. Lalu sholat sunnah, sholat duha, ya di masjid, di rumah, jangan di masjid. Kalau di masjid takut riya. Yang sholat yang sekiranya baik di masjid, ya sholat wajib sama sholat qobliyah ba'diyah, sholat tarawih. Tapi kalau seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, itu sebaiknya di rumah. Takut ada perasaan riya. Wa huwa afdalun mutlaqan, ibadah yang sembunyi itu lebih utama. Anil amal fi sirri, hatta meskipun liman lam yakhaf, bagi orang yang tidak takut ala nafsi riya, bagi dirinya riya, ibadah yang sembunyi, meskipun orangnya itu tidak ada sifat riya umpamanya, tetap yang paling utama itu kalau sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, atau membaca Al-Quran umpamanya di rumahnya, yang paling bagus. Illa lil mukhlis al-kamil, terkecuali orang yang ikhlas, yang sempurna. Alladzi yarju idza dhahara, yang diharapkan idza dhahara, jika nampak, al-amalu, amal-amalnya, an yaktadiyah, diikuti bihin nasu fihi, manusia. Nah, ini orang yang tidak takut riya, ini biasanya niatnya itu apa? Biasanya kiai, biasanya dari riya, insyaallah kiai dari riya. Biar apa? Dia ibadah, biar diikuti oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya. Kiai sholat umpamanya, sholat habis subuh, ada sengaja kiai sholat habis subuh, sholat sunnah habis subuh, ada yang lihat, ada yang menghiraukan, tidak ngereken, ada yang bertanya ini yang bagus, yo kiai kenapa kok sholat habis subuh, kan tidak ada sholat habis subuh, itu tidak boleh. Oh, kiainya langsung bilang, oh iya, saya tadi sholat terlambat, tidak sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar boleh dikerjakan sebelum subuh, boleh dikerjakan setelah subuh. Atau sholat tahiyatul masjid. Oh begitu, jadi tahu, biar diikuti sama orang lain. Ataupun sholat sunnah asar, tidak ada qobliyah, boleh dikerjakan sebelumnya, boleh dikerjakan setelahnya. Oh, tidak ada sholatnya, bukan sholat itu, sholat yang lain, qadha tadi, tidak sholat sunnah qobliyah zuhur, di qadhanya habis asar, boleh. Itu
bagi orang yang punya pengikut. Na'am minal a'mali ma la yatamakkanu. Memang dari pekerjaan-pekerjaan amal yang tidak mungkin seseorang min fi'lihi illa zahiran, dari seseorang itu kecuali menampakkannya. Seperti apa amalan-amalan harus tampak ini? Seperti apa? Seperti mengaji, mengajarkan, seperti salat jamaah, haji, terus jihad, wan hawidhalika, dan selain itu. Ya, amalan-amalan memang harus tampak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya bisa sembunyi-sembunyi, lebih baik sembunyi-sembunyi di rumahnya, lebih afdal, biar tidak jadi kuburan rumahnya. Faman khafa, barang siapa yang takut min riya hala fi'lihi, tatkala mengerjakan perbuatan syai'an min hadhil a'mal adh-dhahira, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang nampak, falaisa yanbaghi, maka tidak sepatutnya lahu baginya an yatrukahu, meninggalkannya. Orang mau sholat berjamaah takut riya, orang mengaji takut riya, orang haji takut riya, puasa takut riya, zakat takut riya. Bukan sepatutnya, bukan tempatnya takut riya dalam hal tersebut. Bal, tetapi kata Hayyadul Haddad, justru an yaf'alahu, dia itu harus mengerjakannya. Sedekah takut riya, jadi tidak sedekah jadinya. Haji takut riya, dah haji jadinya. Puasa takut riya, dah puasa jadinya. Wa yajtahida fi daf'i riya an nafsihi, dan berusaha. Dia berarti disuruh mengamalkan hal tersebut. Salat berjamaah di masjid, pahalanya 20 derajat daripada salat sendiri. Di samping itu pahala yang lain, pahala i'tikaf, pahala nazar i'tikaf. Disuruh mengamalkan sama Hayyadul Haddad ini. Sama Rasulullah juga disuruh mengamalkan. Kalau takut riya, tidak apa-apa wes riya. Riya itu teriringi dengan mengamal terus, sedekah terus, hilang sendiri riyanya ntar. Salat berjamaah terus. Memang pertama niatnya riya, terus kerjakan terus sampai hilang sendiri. Sampai enggak ntar mengatakan babano wong urusane wong omongane wong ya enggak apa-apa omongane wong. Aku yang penting aku ibadah. Saya ini yang penting ibadah sama Allah. Jadi hilang dengan sendirinya. An-nafsihi, dan berusaha fi daf'i riya an-nafsi wa ista'ina billah, terus meskipun melakukan hal tersebut terus menerus berdoa, minta pertolongan dengan Allah, kepada Allah. Wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Allah itu sebaik-baiknya pemelihara dan sebaik-baiknya penolong. Terus bagaimana taubatnya orang riya ini? Intaba badara faragil amal. Ada dua ini. Kalau dia pengen tobat, kalau amalnya sudah selesai, tobatnya ya tobat selesai, tapi pahalanya tidak ada. Tapi kalau di pertengahan terus tobat, ini pahalanya masih ada. Beda. Kalau sudah selesai amalnya, caper terus amalnya sudah selesai, sudah tidak ada pahalanya. Tapi kalau masih pertengahan tobat, amalnya masih ada, pahalanya masih ada. Masuk bab ibadah, menjelaskan tentang kemarin yang membatalkan puasa. Sudah. Bagian orang yang tidak berpuasa tapi diwajibkan. Apakah diwajibkan mengqadha? Apakah diwajibkan membayar fidyah? Yang pertama ini, orang yang diwajibkan mengqadha, diwajibkan membayar fidyah, dua wajib berarti. Siapa ini? Seperti apa? Orang yang hamil perempuan dan yang menyusui, diwajibkan dia mengqadha puasa dan wajib membayar fidyah. Tapi kalau dia takut, dia tidak puasa tapi takut janinnya atau takut bayinya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa dan diwajibkan untuk membayar fidyah. Kapan bayar fidyahnya? Ya pas pertama hari puasa itu. Dia tidak puasa pertama, langsung bayar fidyah. Ada sebagian ulama mengatakan boleh nggak dikumpulkan langsung 30 hari? Boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi yang lebih utama langsung bayar sehari itu langsung bayar. Fidyah ini
kira-kira 700 gram. Udah sampai 1 liter. 1 liter boleh lebih afdol. Nanggung 1 liter ya enggak apa-apa. Itu orang hamil dan orang menyusui. Itu diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan diwajibkan untuk membayar fidyah. Tapi kalau takut dirinya sendiri atau bersama anaknya, beda dari takut cuma anaknya tok, itu diwajibkan membayar fidyah dan diwajibkan mengqadha. Tapi kalau dia takut emang ibunya takut kalau puasa susunya habis atau lemes badannya, atau takut dia sama janinnya, sama bayinya, itu diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja. Diwajibkan untuk mengqadha saja. Beda itu, yang beda. Tapi kalau umpamanya takut sama janinnya, biasanya takut sama janinnya. Iya, janinnya. Kalau nggak diisi protein, kasihan janinnya atau bayinya. Maka diwajibkan untuk mengqadha dan membayar puasa. Terus setelahnya ini diwajibkan mengqadha dan membayar puasa. Dia punya hutang puasa yang lalu belum diqadha sampai datang puasa sekarang. Dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Puasa wingi tidak diqadhoi sampai datang puasa saiki, gimana? Bayar fidyah. Wajib juga dia mengqadha yang lalu juga. Itu membayar qadha dan membayar fidyah. Ada dua. Terus yang kedua, dia diwajibkan untuk mengqadha tapi tidak diwajibkan membayar fidyah. Seperti apa? Orang lupa ndak niat, malamnya ndak niat, besok tetap wajib puasa, tapi tidak dihitung puasanya. Wajib tetap dia, ndak boleh makan, ndak boleh minum, wajib tetap. Ndak boleh, tadi saya ndak niat, sekarang makan, ndak boleh, dosa. Di samping dosa, dia wajib mengqadha puasanya wajib. Atau orang mokel, bener niat mokel, tadi malam puasa, jam 7 mokel umpamanya, nggak boleh dia makan. Kalau selama dia makan, mentang-mentang mokel jam 7 mokel, ntar jam 10 makan lagi, rokokan umpamanya, nggak boleh, dosa itu. Dia jam 7 mokel, selama dari jam 7 sampai maghrib, nggak boleh makan dan minum atau rokok umpamanya, nggak boleh tetap. Kalau melakukan itu berdosa dan wajib mengqadha puasanya. Tapi tidak wajib membayar fidyah, cuma diwajibkan untuk mengqadha. Terus yang ketiga, diwajibkan membayar fidyah tapi tidak diwajibkan untuk mengqadha. Tidak wajib mengqadha puasa. Seperti apa? Seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Kata dokter ini, pasien kamu ini sudah tidak ada jaminannya untuk sembuh. Maksudnya kalau berpuasa tidak kuat. Atau siapa? Orang tua yang terlalu tua, kalau puasa tidak kuat. Orang umur 90 tahun atau atas semuanya, kalau puasa tidak kuat. Lah ini bagaimana? Tidak diwajibkan untuk mengqadha. Kenapa? Ya mengqadha bagaimana orang dia tidak kuat? Tapi diwajibkan untuk membayar fidyah. Orang tua yang sudah pikun umpamanya, buyut umpamanya, kan banyak itu ya, yang masih punya buyut, wajib membayar fidyah. Yang kemarin belum dibayar fidyahnya, tahun kemarin, bayar sekarang. Jangan sampai buyutnya tadi itu punya hutang fidyah. Terus yang keempat, tidak wajib membayar apa-apa. Tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Seperti apa? Seperti orang gila, sengaja gila, tidak sengaja gilanya. Gila tidak sengaja, tidak wajib membayar fidyah, tidak wajib qadha. Melanjutkan yang tadi ini. Melanjutkan yang tadi, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia wajib imsak, wajib tidak boleh makan dan minum. Ada keadaan ini. Yang pertama, orang yang sengaja mokel, jelas tadi disebutkan. Terus yang kedua, orang yang sengaja tidak niat malamnya ataupun lupa tidak niat, wajib dia tidak boleh makan dan minum. Terus yang ketiga, orang menyangka masih malam, ternyata sudah azan subuh.
Tidak dihitung itu, tidak dihitung berpuasa dia. Tapi tidak dosa karena dia ada sangkaan, bukan yakin. Yakin Allahu Akbar terus makan, nah itu yakin. Tapi kalau sangkaan, umpamanya ketiduran umpamanya, terus bangun-bangun jam 5, oh kayaknya masih gelap ini, makan. Nah dia menyangka bahwa itu masih malam, masih jam 3 umpamanya. Nah, itu batal puasanya. Tapi wajib mengqadha dia. Terus kebalikannya ini, waktu maghrib dia menyangka sudah masuk azan maghrib, ternyata masih jam berapa? Masih jam 5 umpamanya. Nah, itu wajib mengqadha puasa, tapi tidak dosa. Enggak sengaja soalnya. Terus ada lagi, alaman bana lahu yaumu salatina Sya'ban anahu min Ramadan. Oh, tanggal 30 bulan Sya'ban ya, tanggal 30 bulan Sya'ban kemarin. Bahwa tanggal 30 itu bulan apa? Bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan. Ternyata masih tinggal 30 Sya'ban. Kebalik. Dia menyangka bahwa itu tanggal 30 Sya'ban. Ternyata bulan Ramadan. Berarti dia tidak puasa kan? Ternyata itu puasa. Nah, itu wajib mengqadha, tapi tidak berdosa. Terus setelahnya orang yang ini yang alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru'in, orang yang sengaja kumur-kumur atau sikatan tapi tidak masuk dalam yang disyariatkan seperti wudu. Kemarin kan sudah jelaskan tuh, wudu atau mandi yang sunnah atau memasukkan air dalam hidung dengan sunnahnya wudu. Ini yang tidak disyariatkan. Jam 7 tidak ada apa-apa, dia tiba-tiba berkumur atau sikatan, gosok gigi, terus ketelan, tidak sengaja. Ketelan tidak sengaja, meskipun tidak berlebihan, tapi tidak sengaja, batal puasanya. Dan dari waktu itu sampai maghrib dia tidak boleh makan dan minum. Itu diantaranya. Jelas nggih pembahasannya deh. Terus keadaan orang yang tidak batal puasanya ketika sampainya sesuatu kepada rongga-rongga anggota badan yang terbuka. Apa itu? Mulut, hidung, telinga, terus kemaluan depan, kemaluan belakang. Kan ada itu mengobati, masukkan obat melalui dubur ya, melalui kemaluan belakang itu kan ada. Apa yang pertama? Masuknya sesuatu tapi lupa. Seperti apa? Minum, makan, lupa. Masukkan kura-kura tapi lupa bahwa hari itu puasa. Nah, itu tidak batal, tidak dosa. Tidak batal juga tidak dosa. Terus yang kedua, tahu dia itu bahwa itu berpuasa, tapi tidak tahu kalau makan sedikit, minum sedikit itu membatalkan puasa umpamanya. Contohnya itu, atau kura-kura umpamanya, tidak tahu dia membatalkan puasa bahwa kura-kura itu. Tapi ada syaratnya. Orang yang tidak tahu ini syaratnya dia harus jauh dari ulama. Nah, yang kemarin itu disebut mukallaf gitu. Orang yang balik, orang yang berakal, terus jauh dari ulama. Terus yang satunya astagfirullah. Balik, berakal, selamat panca inderanya. Ya, yang ini jauh dari ulama, pura-pura dia. Mau ngaji, tidak ada ulama. Lah itu tidak apa-apa, tidak batal. Terus setelahnya dipaksa, tapi ada syarat-syaratnya kalau dipaksa. Masalah ila birjairi rikin khalisin tahirin bima baina hasnani. Kalau dari orang sebelah itu dia menfatwakan, ada di YouTube-nya itu biasanya. Dia mengatakan bahwa orang yang sahur lagi makan terus dengar adzan, boleh dia makan terus. Nah itu salah.
pengutaraan atau pembelajaran yang salah. Bukan ahli sunnah wal jamaah itu. Kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa kalau sudah azan subuh itu tidak boleh lagi makan. Sampun nggih. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa darabati lana fi dinina. Ma'alil qutri unsa wa dzaka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taradhi qawlan wa firan karama warzuqil kulla halalan daima khilat kila alama nahda bil khair wa nafaq bil syarr. Rabbana aslih lana kulla shay'in wa ghfir rabbi ridha minka wa waqdi ana rabbana kulla du'in qabla an ta'tiyana rusulun wa nughfir wa sirran taqramun satar. Wa salatullahi tafsal mustafa من الحق دعنا والوفاء بكتابه في للناس الشفاء على الكرام الشرفاء وعلى صاب المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سير في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.